Halo guys, jumpa lagi di Bukan Profesional. Kali ini saya akan unboxing. Ini kit BLDC 2000 watt, sekaligus rekomendasi buat teman-teman yang mau merakit untuk 2000 watt. Saya nanti akan coba jelaskan kit yang bisa teman-teman pasang untuk BLDC sama controllernya sama alat-alat lainnya yang saya jelaskan. Oke, langsung kita unboxing saja guys. Ini dapat project nanti ke Kosyung, untuk videonya nanti akan saya buat lagi, dan sekarang saya mau unboxing ini. Oke guys, langsung saja kita buka. Oke, jadi ini kitnya, ini nanti dulu ya, ini bongkar dulu. Ini apanya ini? Ini handle guys, master remnya. Terus ini ada throttle. Terus ini ada RPM. Oke, kit RPM untuk yang belakang guys. Terus ini BLDC nya pakai GS motor yang 2000 watt. Ini GS motor 2000 watt, dan ini dapat ini RPM nya. Oke, langsung kita turunin aja guys. Wah, berat banget. Ada ini 18 kilo guys, 15 sampai 18. Oke, jadi ini 2000 watt. Oke guys, ini GS motor 2000 watt guys, terlihat kokoh di sini. Lihat menonjol, ngeri guys. Ini untuk 60 volt 2000 watt. Ini maksudnya ini 60 volt ini tegangan kerja, ini tegangan kerjanya sekitar 60 volt sampai, kalau 60 volt biasanya sampai 96 guys. 60 volt sampai 96 itu tegangan kerja. Ini dia bekerja dengan maksimal di voltase yang itu. Nanti kalau ada waktu saya akan coba membuat tutorial itu maksudnya 60 volt atau 70 atau 48 itu apa guys. Oke, saya sementara ini untuk unboxing ini dulu. Dan ini kit yang saya rekomendasikan untuk 2000 watt. Ini untuk cakramnya nanti mau saya pasang yang ini RPM. Oke, semuanya serba hitam guys, karena permintaan dari bosnya. Jadi saya beli yang hitam semua. Untuk ininya, kit ininya juga hitam, kombinasi sedikit kuning. Jadi nanti di sana motornya juga kuning, sama kombinasi kuning sama hitam aja guys, biar nggak banyak warna. Ya mintanya seperti itu. Soalnya kalau hitam ada merahnya, ada ini merah, ini buat lain ini guys. Bukan ke sini nanti. Pokoknya yang ini nanti kombinasi hitam sama kuning aja.
Oke, dan ini untuk masternya. Oke, dan ini untuk BLDC nya guys. Ini untuk BLDC nya saya pakai yang ini. Oke, ini sine wave. Oke, untuk BLDC nya pakai ini jenisnya sine wave juga guys. Oke, (72 sampai 80 volt). Ini 3000 watt 80 ampere guys. Kenapa pakai 2000 ampere padahal ininya cuma 2000 watt. Oke, penjelasan singkat gini guys. Kalau ininya lebih tinggi dari BLDC nya, ini kerjanya nggak begitu bahasa Jawanya ngoyo itu guys. Kalau bahasa Indonesia nggak terlalu membebankan berat ke sini. Soalnya ini terus ada pertanyaan, kalau ini saya punya BLDC 500 watt seumpamanya dikasih controller 5000 watt atau ya paling enggak 2000 watt seperti ini guys, apakah BLDC nya bisa kebakar? Ya bisa enggak, bisa iya guys. Enggaknya gini, seumpamanya ini BLDC 2000 watt, kalau kita cuma kasih setrum 48 terus ampernya cuma 26 atau cuma 12 Ah, ya dia outputannya cuma sekitar 500 watt sampai 800 watt guys, seperti itu. Ini BLDC controller 2000 watt ini adalah daya tampungnya, dia bisa mengeluarkan maksimal setrum itu sampai 2000 watt. Nah, keluarannya ini tergantung kita juga dari outputan setrum, outputan baterai itu berapa yang masuk ke sini. Jadi nanti di konverter ke BLDC yang 2000 watt. Seumpamanya kita pakai BLDC 500 watt, terus kita pakai setrum 120 sekitar 26 ampere itu guys. Itu keluarannya sekitar hampir 500 watt. Apa yang terjadi di sini, putarannya bisa kenceng guys. Ini 500 watt tapi dia muter lebih dari 500 watt juga. Jadi memaksa BLDC kita bekerja sangat keras dan melebihi apa yang seharusnya kekuatannya guys. Jadi seumpamanya BLDC 500 watt, putarannya kan seperti itu. Apakah bisa kenceng lagi? Bisa, kita kasih outputan yang lebih tinggi, tapi ya itu nanti kumparannya itu panas, lama-lama menghitam, terus lama-lama kebakar guys. Tapi biasanya kalau 500 watt kan ini kabelnya ini kecil, biasanya di dalam itu ini meleleh dulu, terus lengket, terus biasanya gedeg-gedeg itu jalannya. Kalau teman-teman biasanya adalah teman-teman yang mengalami seperti itu. Terus kenapa BLDC yang sering rusak atau sering terjadi masalah itu di BLDC yang upgradean guys. Umpamanya 500 dikasih setrum sekitar 72 sampai 96 volt. Dia dipaksa, ya emang kenceng, tapi dia memaksa bekerja maksimal, dan hasilnya panas, ininya panas, terus terjadi kerusakan dia biasanya di health sensornya yang kebakar guys. Kan health sensor biasanya kan cuma nempel di di bodinya itu, di besinya itu. Dari besinya itu panas, terus otomatis health sensornya itu juga panas, terus kebakar guys. Terus biasanya juga di kabelnya ini yang meleleh, seperti itu, meleleh, jadi dia nempel ke salah satu atau tiga-tiganya meleleh, nempel seperti ini, konslet di sininya nggak bisa diputar seperti itu guys. Tapi kalau normalnya aja dia nggak begitu panas. Umpamanya ini contoh 60 volt
2000 watt. Dia maksimal kerjanya biasanya 60 volt, itu di 60 volt sampai 96 itu masih, pokoknya 60 volt 72 sampai 80 itu masih itu guys, masih aman, dia masih adem-adem aja. Kalau sudah melebihi ini pakai 120 otomatis dia lebih kenceng lagi. Ekspektasinya dia bukan 2000 watt, bisa mengeluarkan lebih dari itu. Tapi ya itu resikonya gitu guys. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita punya BLDC 2000 watt dikasih setrum yang lebih tinggi, semuanya di sini dikasih outputan 5000 watt, dia juga bisa 5000 watt tapi juga panas seperti itu. Terus saya kenapa pakai ini, kalau yang ini 3000 watt ya otomatis kalau ini di maksimal outputannya ini umpamanya 3000 watt, dia 3000 watt. Oke. Jadi seumpamanya kita ngasih setrum cuma sini maksimalnya umpamanya 120, terus kita cuma kasih 72 atau 60 volt cuma 12 Ah, dia juga outputannya kan kecil, sekitar 1500 sampai 2000 watt seperti itu. Jadi dia nggak menahan beban berat untuk menjalankan ini yang 2000 watt, jadi ini tetap adem seperti itu guys. Kalau ini 5000 watt sama juga, semakin kontrolernya semakin gede dari BLDC-nya, dia akan semakin adem guys. Tapi teman-teman juga tahu juga maksimal kekuatannya ini berapa, disesuaikan sama kontrolernya. Jadi kontroler seumpamanya kita punya BLDC biasanya yang sering-sering teman-teman sering upgrade ya, kalau nggak ganti ini ya. Seumpamanya teman-teman punya BLDC yang 500 watt semuanya, terus dipasang ini 1000 watt, kebakar apa enggak guys, asalkan teman-teman ini 1000 watt dikasih 48 volt juga, baterainya 26 Ah lah ibaratnya, sama 12 Ah, jadi dia ngangkatnya lebih kuat, lebih adem, nggak merusak ini. Seumpamanya teman-teman punya ininya 500, terus ininya 1500 tapi voltasenya dimaksimalkan sekitar kita pakai 96 sampai 120 volt, ya otomatis dia berjalan kenceng guys, hampir sama 2000 watt yang 500 itu jalannya kekencengannya tapi kekuatannya masih kuat 2000 guys, 2000 watt ya. Untuk kekencangannya hampir sama, tapi ya itu panas seperti itu guys. Oke, penjelasan singkat untuk BLDC 2000 watt sama kontrolernya saya rekomendasikan bagi teman-teman untuk yang 2000 watt ini teman-teman pakailah controller yang di atasnya. Umpamanya ini 2000 watt ya kita 2500 lah, minimal 2500 sampai 3000. Semakin besar semakin bagus, tapi kan penempatan ininya juga nggak bagus guys. Maksudnya kita pakai 5000 watt atau 9000 watt dan terlalu panjang. Terus kalau kita cuma pakai 72 volt sampai 96, kenapa pakai yang besar-besar juga itu? Otomatis semakin besar kita juga mau menjalankan BLDC yang lebih besar juga guys. Untuk ini 2000, ininya 3000 sudah sangat bagus lah. Nggak cepat merusak BLDC-nya, nggak cepat merusak kontrolernya guys. Oke, seperti itu penjelasan singkat dan rekomendasi bagi teman-teman yang mau upgrade sepeda listriknya ke 2000 watt. Oke guys, dan ini kombinasi yang sangat ngeri guys, ngeri. Oke, salam dari saya dan jangan lupa ya subscribe, like, dan share ke media sosial teman-teman, manfaat bagi teman-teman semuanya, dan dukung terus channel ini supaya saya tetap bisa berkarya untuk membeli sepeda listrik, barang-barang sepeda listrik ini, dan saya kasih tutorialnya ke teman-teman supaya saya kalau spreadnya banyak,
review, nyobanya lebih semangat lagi guys. Otomatis saya lebih semangat membuat tutorial yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke guys, terima kasih dan salam dari saya. Bye bye.